Cinta dan benci adalah dua rasa yang hampir dirasakan oleh setiap orang. Masing-masing dari kita pernah mengalami rasa cinta dan rasa benci. Apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi pada diri kita pada saat kita merasakan cinta? Ada keinginan untuk bertemu, ada keinginan untuk menyatu, ada keinginan untuk menjadi. Sebaliknya, ketika benci melanda diri kita, maka yang terjadi adalah keinginan untuk terpisah, keinginan untuk menjauh, keinginan untuk bertengkar, perselisihan, dan seterusnya. Dua rasa ini sebetulnya tidak hanya rasa yang bernuansa antropologis yang hanya dirasakan oleh manusia sebagai mikrokosmos, tetapi juga terjadi pada semesta sebagai yang makrokosmos. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan pandangan Empedokles tentang bagaimana cinta dan benci menjadi satu prinsip penyatu dan pengurai dari semesta ini sehingga keseimbangan semesta bisa terjadi. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang Empedokles. Empedokles ini adalah pemikir filsuf Yunani klasik yang hidup sekitar 492 sebelum Masehi sampai 432 sebelum Masehi. Bertrand Russell menceritakan bahwa Empedokles ini memiliki berbagai karakter. Dia juga berkarakter nabi karena memang dia sempat mengaku sebagai dewa. Dia juga berkarakter filsuf karena pandangan-pandangannya di bidang filsafat. Dia juga berkarakter ilmuwan karena dia menyatakan atau menemukan berbagai gagasan berkaitan dengan kajian-kajian saintifik. Dan konon dia juga disebut seorang dukun karena kelenik-keleniknya yang dinyatakan oleh Empedokles. Tetapi sebetulnya yang paling mencolok dari pandangan Empedokles ini adalah gagasannya tentang cinta dan benci. Melalui cinta dan benci ini Empedokles mengkonstruk secara berbeda tentang kosmos dengan berbagai pendahulunya. Misalnya jika sebelumnya kita sudah membicarakannya, bahkan antara Parmenides dan Zeno sebagai sosok yang meyakini bahwa semesta ini adalah utuh, satu, monis dan tunggal, maka menurut Empedokles mereka itu adalah berada dalam fase kegilaan. Jika oleh Parmenides pencerapan indera yang melihat keragaman, yang melihat perbedaan, yang melihat pluralitas itu sebagai ilusi, maka dibalik oleh Empedokles. Justru apa yang dianggap satu, apa yang dianggap utuh, itulah yang sebetulnya ilusi. Karena pada dasarnya apa yang dicerap oleh indera itu pengetahuan yang ternyata plural. Jadi persoalannya kemudian kira-kira menurut Empedokles itu adalah bagaimana manusia sampai kepada suatu pengetahuan yang utuh yang itu dianggap tidak terbatas. Karena manusia hanya mampu menangkap sesuatu yang terbatas, yang terhingga, yang dapat diangkakan. Maka pertanyaan pentingnya menurut Empedokles bagi Parmenides ini adalah bagaimana Parmenides itu mengetahui apa yang dia sebut sebagai plenum atau ruang penuh itu di tengah kecenderungan Parmenides menganggap pencerapan indera itu sebagai yang terbatas. Ini salah satu persoalan menurut Empedokles. Karena itu Empedokles lalu mengajukan satu cara pandang lain. Dia melihat bahwa gerak, perubahan, dan pluralitas itu terjadi pada batas-batas tertentu yang itu diasalkan kepada 4 anasir, 4 elemen. Ada tanah, air, api, dan udara. Hanya saja tanah, air, api, dan udara atau 4 akar, 4 anasir ini abadi sifatnya. Pada tataran itu Empedokles masih meyakini pandangan Parmenides tentang yang abadi. Tetapi di sisi lain yang 4 anasir ini satu sama lain setara. Tidak ada yang dominan salah satunya. Tidak mendominasikan air, tidak mendominankan udara atau api. Sebagaimana misalnya kalau kita lihat berbagai filosof sebelumnya. Thales misalnya mendominankan air. Kemudian Anaximenes mendominankan udara. Heraklitos mendominankan api misalnya. Bagi Empedokles tidak, keempat anasir ini setara posisinya. Nah, lebih lanjut kemudian 4 anasir ini yang menjadi dasar atau bagian-bagian dari terbentuknya semesta ini. Jadi segala realitas yang beragam yang ada hari ini, bahan dasarnya itu adalah dari 4 anasir tadi.
Lalu pertanyaan berikutnya bagi Empedokles adalah bagaimana empat anasir ini dapat mencampur satu sama lain, mengolah satu sama lain sehingga bisa melahirkan beragam benda-benda yang kita amati berbeda satu sama lain ya. Bagaimana empat anasir ini melahirkan kayu, bagaimana empat anasir ini melahirkan batu, melahirkan benda-benda lain yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Empedokles menjelaskan itu? Menurut Empedokles ada satu prinsip, tetapi sayangnya prinsip ini posisinya setara dengan empat anasir ini, yaitu prinsip cinta dan benci. Jadi cinta dan benci bukanlah sesuatu yang inkorporeal ya, bukan sesuatu yang metafisik kira-kira. Dia korporeal ya, posisinya setara dengan empat anasir tadi, tetapi cinta dan benci ini memiliki kekuatan yang mampu mengolah kira-kira, yang mampu mengaduk-aduk empat anasir ini sehingga menjadi realitas yang beragam yang kita amati hingga hari ini. Jadi cinta bagi Empedokles memiliki kekuatan untuk menyatukan dan membentuk, sementara benci memiliki kekuatan untuk mengurai, merusak, melahirkan perselisihan. Cinta di dalam bahasa Empedokles biasa disebut pilotes, sementara benci disebut nekos. Jadi pilotes dan nekos ini adalah kekuatan kosmologis yang mampu menggerakkan anasir-anasir alam ini sehingga terjadi gerak, terjadi perubahan, dan terjadi pluralitas. Ini yang penting dari gagasan cinta dan benci Empedokles. Nah, menariknya lagi, Empedokles menyatakan bahwa sebetulnya benda-benda semesta ini mengalami satu sirkulasi perubahan yang terus-menerus. Ada periode-periodenya yang terus berputar periode itu. Periode ini ada sebanyak 4 periode. Yang pertama, di mana suatu periode cinta menguasai ruang semesta ini sehingga terjadi suatu keutuhan, terjadi satu bentuk yang sempurna kira-kira. Lalu kemudian pada tahap berikutnya benci mulai masuk. Maka pada saat benci mulai masuk sudah mulai ada sedikit pemetaan. Jadi benci masuk, cinta mulai sedikit keluar sehingga ada bagian-bagian yang mulai terurai dari semesta ini. Lalu kemudian tahap ketiga benci menguasai. Maka pada saat benci menguasai terjadi penguraian besar-besaran pada seluruh realitas ini. Lalu kemudian di tahap keempat cinta mulai masuk lagi. Jadi ada upaya lagi untuk setelah diurai, ada upaya lagi untuk disatukan kembali, dibentuk kembali, ditata kembali. Maka realitas yang eksis hari ini kira-kira adalah yang berada pada tahapan yang pertama dan yang ketiga sebetulnya. Jadi pada tahapan cinta dan pada tahapan di mana cinta sudah mulai masuk menyingkirkan benci. Ini satu periode atau perjalanan periodisasi yang dialami oleh realitas yang kita singgah hari ini menurut Empedokles. Dari pandangan filosofis ini, Empedokles merumuskan berbagai konsekuensi yang lahir. Konsekuensi terhadap epistemologi atau pengetahuan manusia, konsekuensi terhadap evolusi yang terjadi pada makhluk hidup, dan konsekuensi yang bernuansa religius. Konsekuensi terhadap pengetahuan manusia atau epistemologi manusia, menurut Empedokles bahwa pengetahuan itu terjadi apabila unsur-unsur persepsi pada diri manusia itu cocok dengan unsur-unsur luar yang sedang dicerap oleh persepsi itu sendiri. Jadi apa yang dicerap itu cocok sepenuhnya dengan apa yang mencerap. Jadi ini menempatkan Empedokles pada suatu penjelasan bahwa mata misalnya salah satu alat persepsi manusia itu juga tersusun dari anasir. Kata dia pada mata itu ada bagian api, ada bagian udara, ada bagian tanah. Nah, hanya saja yang dominan pada manusia itu adalah apinya. Sehingga begitu unsur api ini cocok dengan realitas di luar yang juga tersusun dari berbagai bagian-bagian yang ada apinya kira-kira, maka di situ terjadi penangkapan indrawi. Hanya saja komposisi mata pada manusia dan makhluk lain itu ada perbedaan. Karenanya ada
hewan-hewan misalnya yang tidak bisa melihat di siang hari, tetapi dia mampu melihat di malam hari. Nah, ini bisa jadi kata Empedokles yang utama pada unsur mata hewan yang tidak bisa melihat di siang hari ini bukan api, tetapi bisa jadi tanah, bisa jadi udara misalnya. Ini satu pola penyusunan yang diberikan oleh Empedokles untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan persepsi. Jadi dengan demikian Empedokles tidak menolak persepsi sebagai salah satu sumber bagi bagaimana pengetahuan manusia itu dicapai. Kemudian konsekuensi evolusinya, menurut Empedokles pada mulanya makhluk hidup ini berantakan. Kepala manusia bisa ada pada tubuh kuda, kepala kuda ada pada tubuh anjing, kepala anjing ada pada tubuh kucing misalnya. Tapi lalu kemudian bergerak menyempurna kira-kira melalui proses 4 tahapan tadi itu, maka kemudian tepatlah posisinya, kepala manusia ada pada manusia, kepala anjing ada pada anjing, kepala kuda ada pada kuda, dan seterusnya. Itu oleh berbagai ilmuwan belakangan disebut bahwa salah satu cikal bakal kajian teori evolusi yang dikembangkan 2100 tahun kemudian oleh Darwin itu sudah ditemukan oleh Empedokles. Lalu kemudian konsekuensi religiusnya. Empedokles ini adalah salah satu pemikir yang mempercayai adanya perpindahan jiwa. Jadi dia disebut-sebut memiliki pemahaman religius yang orpisme atau dipengaruhi oleh kaum Pythagorean. Karena itu dia mempercayai adanya reinkarnasi. Bagi Empedokles kemudian manusia tidak boleh memakan hal-hal yang bersifat daging, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh membunuh sapi untuk dimakan misalnya. Karena bisa jadi makhluk hidup itu yang dikonsumsi oleh manusia itu adalah apa yang menjadi reinkarnasi dari para manusia-manusia lainnya. Karena itu harus dihindari. Nah, dengan demikian Empedokles ini menempatkan cinta sebagai yang akhir atau tujuan dari semesta ini. Karena itu dia berbeda dengan berbagai pemikir sebelumnya di dalam menempatkan dewa. Jika pemikir sebelumnya menempatkan Zeus sebagai yang utama, maka menurut Empedokles yang utama adalah Aphrodite. Aphrodite ini adalah dewa cinta. Dilihat dari apa yang sudah dinyatakan oleh Empedokles ini, sebetulnya Empedokles tidak keluar dari cara pandang filsafat Yunani dalam terma kosmosentris secara umum. Dia mencoba memberikan penjelasan tentang semesta ini yang tidak sepenuhnya mengambil dari pendapat dewa atau pendapat keagamaan yang bersifat dewa-dewi pada zaman itu. Dia mencoba keluar dari itu dan memberikan penjelasan yang cukup berbeda. Dari sisi anasir, Parmenides masih menggunakan anasir, masih menggunakan unsur-unsur alam itu sendiri sebagai pembentuk semesta. Artinya tidak jauh beda dari berbagai pemikir sebelumnya, walaupun kemudian berbeda dalam tataran jumlah. Pemikir sebelumnya menggunakan salah satu atau mengunggulkan salah satu dari anasir-anasir semesta ini, sementara Empedokles menempatkan berbagai anasir itu sebagai yang setara kemudian. Artinya dari pendekatan ini dapat kita nyatakan bahwa Empedokles masih menerima suatu prinsip bahwa yang ada itu tidak bisa diasalkan dari ketiadaan, dan yang ada tidak bisa hilang atau pergi menjadi ketiadaan. Jadi sebetulnya nuansa materialistiknya masih ada di dalam konteks ini. Saya kira ini apa yang menjadi pandangan Empedokles. Untuk selanjutnya bisa kita diskusikan di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman yang baru mengikuti video ini, silakan di like dan subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya.